Demam berdarah tidak ada obatnya. Ini pertaruhan nih antara hidup dan mati, saya bilang kayak gitu. Di tahun 2015-2016 itu lagi wabah demam berdarah. Fase kritisnya Aska ini lebih memprihatinkan kalau saya bilang, karena dia memang tidak bisa mengeluh sakit, belum bisa yang sakit sebelah sini atau yang panas sebelah sini, karena dia belum bisa terlalu banyak omong waktu itu karena dia umurnya masih 3 tahun. Awal mulai yang hutan-hutan kota itu harus tidak sama sekali, jadi kondisinya itu panas dan berdebu. Kenapa juga demam berdarah itu bisa mewabah ke Balikpapan itu ya, salah satunya itu tadi kalau menurut hemat saya, cities is where the mosquito that transmits dengue virus thrives. Over the last 50 years, dengue has grown from several 100,000 cases to now an estimated 100 million cases every year. By 2080, the projection is that it's going to be 2/3 of the world's population will live at risk of dengue. So this problem, unless we do something about it now, will continue to grow. So I've been working on dengue for the last 25 years, trying to understand the emergence of dengue despite all the efforts in mosquito control. We have to stop thinking that we will one day have a magic bullet. It's a complex problem to solve. Currently, the way of controlling dengue is to reduce the mosquito population, prevent them from breeding. And the way to do that is to remove water containers where mosquitoes can breed. That's why it's so important to ensure that there's good water supply so that people don't have to store water in tanks. But besides tackling dengue at the mosquito level, now there are other ways of dealing with dengue at the human level, and that's vaccine. Nah, kita selaku sekolah harus menyiapkan terlebih dahulu apa-apa yang supaya anak-anak tidak terkena DBD. Oke, dampaknya dari penyakit DBD itu sendiri memang meresahkan. Karena kita tahu bahwa DBD itu belum ada obatnya yang memang spesial untuk DBD itu sendiri. Tapi sekolah memfasilitasi 2 kali vaksin. Nah, makanya ini nanti akan dipantau dari Dinas Pendidikan. Sudah berjalan ya? Setiap bulannya, mungkin bahkan tahunnya juga akan dipantau seperti apa dengan adanya vaksin DBD ini sendiri. Balikpapan dipercaya untuk sebagai pilot project pelaksanaan vaksinasi demam berdarah dengue ini. Mudah-mudahan tahun ini dengan kita ada kegiatan vaksinasi itu bisa menurun ya. Kami selaku pendidik, kami pasti punya harapan yang besar ya terhadap anak-anak. Pastinya mereka harus sehat, karena generasi penerus itu memang harus sehat kita. Moving forward, we probably have more ways and tools than we had in the past, say even 10 years or so, that perhaps makes me optimistic that we can bring this problem under control. We can actually make a big impact on
protecting people from dengue. Di Balikpapan. Jadi suasana kebersamaannya, suasananya asrinya sama itunya sih yang saya benar-benar suka. Harapan saya orang tua itu semua berpikir seperti saya ya,